Halo Rek, ya apa kabare? Kamu mempunyai suatu permasalahan? Bingung solusinya seperti apa? Ataupun kamu bingung untuk menganalisis permasalahan tersebut? Itu bagaimana sih? Ada yang goal, tapi bukan bola. Goal programming. Goal programming membuat hidup Anda lebih mudah. Itu semua tergantung perspektif sih, apakah kamu mau make atau tidak. Nah, berikut adalah penjelasannya. Jo. Oke, menarik nih Tio. Jadi sebenarnya apa sih goal programming ini? Jadi goal programming ini merupakan sebuah model matematika yang dipakai sebagai dasar untuk mengambil keputusan dan untuk menganalisis dan membuat solusi permasalahan yang melibatkan banyak tujuan. Nah, dari goal programming ini akan diperoleh alternatif pemecahan masalah yang paling baik. Nah, kita tahu kan biasanya perusahaan itu punya banyak tujuan nih. Contohnya, perusahaan mau memaksimalkan profitnya. Mungkin perusahaan mau meningkatkan nilai sahamnya. Mungkin perusahaan mau memaksimalkan pangsa pasarnya, dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan sebelumnya nih, kita jadi udah tahu tentang apa aja sih tujuan dari goal programming itu sendiri. Dan teman-teman juga tahu bahwasanya goal programming itu sendiri memiliki banyak tujuan dan rasanya tidak mungkin kalau kita mengambil keputusan hanya menggunakan line programming. Di situ akhirnya muncullah perluasan dari line programming yang bernama goal programming, di mana goal programming ini membantu untuk mencari solusi dari permasalahan sebelumnya yang tidak dapat ditemukan saat menggunakan line programming. Nah, tidak hanya itu, line programming dan goal programming juga memiliki perbedaan tujuan, di mana line programming bertujuan untuk mengoptimalkan dan goal programming bertujuan untuk satisfy atau memuaskan, di mana pada goal programming sangat meminimalkan variabel deviasi atau penyimpangan dari tujuan. Halo semuanya, setelah dijelaskan tadi oleh beberapa teman saya, aku akan memberikan contoh soalnya sebagai berikut. Nah, ini dia contoh soalnya yang bisa kita lihat di sini. Ada mug dan juga mangkok dengan profit per unit serta penggunaan bahan baku clay per unit dan kebutuhan tenaga kerja seperti terdapat pada tabel ini. Yang mana ada beberapa kriteria. Yang pertama, jam kerja tidak kurang dari 40 jam per hari. Yang kedua, perusahaan memiliki target profit per hari $1.600. Yang ketiga, bahan baku clay yang bisa disimpan dalam kondisi optimal adalah sebanyak 120 kg per hari. Seperti yang kita pelajarin pada materi-materi sebelumnya, kita mulai pada tahap pertama terlebih dahulu, yaitu apa? Yap, benar sekali. Definisikan decision variable-nya. Yang pertama ada X1, yaitu banyaknya mug yang diproduksi. Yang kedua adalah X2, banyaknya mangkok yang diproduksi. Masuk ke step yang kedua. Di langkah kedua ini kita definisikan goal sesuai dengan prioritasnya. Nah, di goal yang pertama ini, jam kerja karyawan tidak kurang dari 40 jam per hari. Formulasi goal constraint untuk goal pertama adalah sebagai berikut. Kalau mau produksi X1 mug, maka kita butuh tenaga kerja 1 kali X1. Nah, untuk memproduksi sebanyak X2 mangkok, kita butuh 2 jam kali X2 jam kerja, ditambah D1 min dikurangi D1 plus sama dengan kapasitas dari jam kerja. Nah, perlu diketahui bahwa D1 min dan D1 plus ini kita sebut sebagai variabel deviasi, di mana D1 plus ini menyatakan kelebihan penggunaan jam kerja atau melebihi kapasitas target 40, jadi kita butuh yang namanya lembur. Sedangkan D1 min ini menyatakan kekurangan jam kerja dari target 40, sehingga ini terjadi pengangguran. Kemudian lanjut ke goal yang kedua, yaitu perusahaan memiliki target profit per hari yaitu sebesar $1.600. Nah, formulasi goal constraint 2 untuk golongan kedua ini adalah 40x1 ditambah 50x2 ditambah D2 min dikurangi D2 plus sama dengan 1.600. Di mana D2 min ini dan D2 plus disebut sebagai variabel deviasi. Nah, D2 plus itu menyatakan kelebihan profit yang diperoleh oleh perusahaan, sedangkan D2 min menyatakan kekurangan profit yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, perlu diketahui juga variabel deviasi ini tidak pernah boleh negatif dan paling sedikit satu atau dua-duanya dari nilai variabel deviasi bernilai 0. Jadi fungsi objektif terkait goal kedua ini adalah kita selalu meminimumkan dengan prioritas kedua yaitu D2 min, karena kita menghindari yang namanya profit kurang dari 1.600.
Selanjutnya adalah goal ketiga, yaitu bahan baku clay yang bisa disimpan dalam kondisi optimal adalah sebanyak 120 kg per harinya. Nah, berarti di sini goal constraint-nya adalah 4x1 ditambah 3x2 ditambah D3 negatif dikurang D3 positif, yaitu hasilnya adalah 120. Nah, di goal ketiga ini kita tidak menginginkan untuk menyimpan clay lebih dari 120 kg per harinya, sehingga fungsi objektifnya adalah min P3 D3 positif. Baik, untuk tahap selanjutnya adalah goal keempat, yaitu perusahaan ingin meminimalisir jam lembur. Nah, karena goal constraint pada tahap ini sama dengan goal constraint tahap pertama, maka dapat kita tuliskan sebagai berikut, yaitu X1 ditambah 2X2 ditambah D1 negatif dikurangi D1 positif sama dengan 40. Nah, karena perusahaan tidak mau lebih dari 40 jam, maka untuk fungsi objektifnya bisa menjadi P4D1 positif. Masuk ke step yang ketiga, yaitu mencari GP dengan model grafis. Nah, dengan demikian kita sudah menemukan nih model untuk goal programming-nya. Perlu diingat pada goal constraint 4 sama dengan goal constraint 1. Sehingga goal constraint yang ada hanya 3, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada minimize, yaitu P1 D1 pangkat minus, P2 D2 pangkat minus, P3 D3 pangkat plus, P4 D1 pangkat plus. Lalu pada subjek 2 ada X1 plus 2X2 plus D1 pangkat minus dikurangi D1 pangkat plus sama dengan 40. Selanjutnya 40X1 plus 50X2 ditambah D2 pangkat minus dikurangi D2 pangkat plus sama dengan 1600. Lanjut 4X1 ditambah 3X2 ditambah D3 pangkat minus dikurangi D3 pangkat plus sama dengan 120. Kesimpulannya, X1, X2, D1 pangkat minus, D1 pangkat plus, D2 pangkat minus, D2 pangkat plus, D3 pangkat minus, D3 pangkat plus, yaitu lebih dari sama dengan 0. Nah, setelah itu kita bisa memecahkan dengan menggunakan metode grafis seperti pada linear programming pada beberapa tema lalu. Dan bisa dilihat gambar pada video ini. Dengan demikian, didapatkannya solusi goal programming sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi P1, P2, P3, tetapi tidak memenuhi P4. Yang kedua, deviasi terhadap P4 diusahakan minimal, yaitu di titik A. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, perpotongan antara garis profit, yaitu 1600, dan garis bahan atau 120, ada pada titik A 15,20. Yaitu dengan kesimpulan memproduksi mug sebanyak 15 dan juga memproduksi mangkok sebanyak 20. Demikianlah penjelasan dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.